Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama kembali melaksanakan rutinitas kita berupa sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan segala langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada episode hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, artinya kita masuk dalam fase baru dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, kita masuk pada fase Madinah. Kalau kemarin sebelum hijrah Rasulullah berada di fase Mekah, maka dengan sampainya Rasulullah di Madinah kita masuk dalam pembahasan fase Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian penting pada fase Mekah yang belum sempat kita bahas. Sebab apa? Sebab di fase Mekah banyak sekali peristiwa-peristiwanya. Saking banyak peristiwanya hingga kemudian sulit bagi kita untuk menceritakan atau mempelajari keseluruhan dari peristiwa yang terjadi pada fase Mekah. Jika demikian yang terjadi pada fase Mekah, apalagi nanti kita saat berbicara tentang fase Madinah. Fase Madinah peristiwa-peristiwanya lebih banyak lagi daripada fase Mekah. Walaupun fase Madinah itu hanya berkisar 10 tahun saja, sementara fase Mekah lebih lama, 13 tahun. Tetapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di fase Madinah lebih banyak. Kita nanti akan melihat bagaimana pada fase Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang-perang. Kemudian juga ada perjanjian-perjanjian. Kemudian ada pertemuan-pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para utusan-utusan dari negara-negara lain. Kita juga di fase Madinah akan melihat bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kaum munafikin, kemudian bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh-musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang nanti akan kita pelajari pada fase Madinah. Bahkan bisa kita katakan bahwasanya tidak mungkin bagi kita menyelesaikan secara utuh dan sempurna pelajaran-pelajaran yang ada di materi Sirah Nabawiyah. Artinya apa? Saking banyaknya
tema-tema yang ada di Sirah Nabawiyah ini, ada beberapa tema yang mungkin harus dibicarakan secara tersendiri. Harus dibicarakan secara tersendiri. Sebab begitulah kriteria atau sifat-sifat dari Sirah Nabawiyah ini. Selalu kita mendapatkan hal-hal yang baru dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bayangkan, para ulama itu menulis tentang Sirah Nabawiyah sejak 1400 tahun yang lalu. Sejak 1400 tahun yang lalu hingga saat ini masih ada para ahli sejarah, para ulama yang masih menulis dan mendapatkan keajaiban-keajaiban, hikmah-hikmah yang tersembunyi dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita membaca Al-Quran ditafsirkan, tafsirnya sudah ada sejak dahulu, sejak 1400 tahun yang lalu. Hingga saat ini kalau kita membaca atau ingin merenungi, ingin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, akan selalu ada yang baru. Dalam artian ada hikmah yang baru kita temukan dari ayat-ayat Al-Quran. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya Sirah Nabawiyah merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Skenario yang Allah ciptakan, yang telah Allah buat dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah mukjizat. Cerita perjalanan hidup Rasulullah selalu relevan, selalu cocok untuk kita baca, untuk kita pelajari kapanpun itu dan dimanapun itu. Mau dibaca oleh orang Indonesia, mau dibaca oleh orang Arab, mau dibaca oleh orang Eropa, mau dibaca oleh orang Amerika, dia selalu cocok, selalu dapat untuk diambil hikmahnya, kemudian untuk diamalkan nilai-nilainya. Maka dari itu, Sirah Nabawiyah mengandung banyak sekali nilai-nilai, mengandung banyak peristiwa yang bila dicermati, peristiwa-peristiwa tersebut ternyata berulang kembali di masa-masa selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik untuk kita ikuti bagi siapa saja yang mengharapkan surga Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan keadaan yang baik di hari akhir nanti. Maka dari itu sekali lagi kita mengatakan sejak awal bahwasanya akan banyak sekali tema-tema yang mungkin harus dibicarakan secara tersendiri dan tidak bisa kita masukkan ke dalam pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Sebagai contoh misalnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi masalah pengangguran, pengangguran sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dalam masalah pengangguran? Ini tema-tema seperti ini harus dibicarakan secara tersendiri karena pembahasannya sangat luas. Kemudian juga tema bagaimana Rasulullah SAW menyikapi masalah buta huruf. Rasulullah SAW memiliki
solusi-solusinya. Tema-tema seperti ini bisa dibicarakan secara tersendiri dalam sebuah ceramah tersendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapi masalah lambat pernikahan yang lambat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyikapinya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi atau memberikan solusi pada masalah kemiskinan. Dahulu kita tahu kaum muhajirin datang dari Mekah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Bahkan yang dahulu kaya di kota Mekah tidak membawa hartanya ke kota Madinah. Dia harus mulai dari nol lagi. Bahkan orang-orang Madinah itu mayoritas adalah orang-orang fakir. Kalau kita berpikir selama ini orang-orang Madinah itu adalah orang-orang kaya, yang orang kaya hanyalah segelintir saja. Tetapi karena orang-orang Madinah itu kaum Al-Ansor, mereka suka memberi, saking suka memberinya mereka, kita selalu menganggap bahwasanya kaum Al-Ansor itu adalah orang-orang kaya. Sebab apa? Suka memberi itu adalah sifatnya orang kaya. Tetapi tidak kemudian menjadikan kaum Al-Ansor itu adalah orang kaya. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan, tema-tema yang semisal, yang mana tema-tema seperti itu mungkin bisa dibicarakan dalam sebuah ceramah dan tidak akan kita masukkan dalam pembahasan atau materi sirah nabawiyah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah atau fase Madinah, tentunya fase Madinah nanti akan berbeda dengan fase Mekah. Sebab apa? Sebab fase Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dalam pembentukan individu seorang Muslim. Jadi kalau kita ingin membuat atau membangun sebuah bangsa, membangun sebuah umat, membangun masyarakat, tahapannya adalah kita membangun individu-individunya terlebih dahulu, pribadi-pribadinya kita bangun terlebih dahulu, baru kita bangun masyarakat secara majmuk. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di fase Mekah, Rasulullah SAW fokus pada pembentukan pribadi-pribadi Muslim. Beliau fokus membentuk atau menanamkan dalam diri seorang sahabat untuk menjadi seorang Muslim yang soleh. Beliau menanamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanamkan nilai keyakinan bahwasanya di hari akhir nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan. Setelah kita dibangkitkan kembali, kita akan dihisab. Setelah dihisab, maka kemudian orang yang memiliki amalan yang baik lebih banyak akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara amalan-amalan keburukan akan diganjar dengan neraka. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di fase Mekah. Di fase Mekah juga Rasulullah SAW menghindari yang namanya hal-hal yang bisa menghancurkan komunitas kaum muslimin. Saat mereka diganggu, mereka tidak membalas. Rasulullah tidak memerintahkan untuk membalas. Sebab apa? Kalau membalas, padahal kaum muslimin pada saat itu masih sedikit di kota Mekah, artinya keadaan mereka masih lemah,
malah berpotensi kekalahan, berpotensi kaum muslimin kalah, dan kemudian jika semuanya dibunuh akan hilang komunitas kaum muslimin. Maka dari itu kita sering katakan di fase Mekah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi. Bahkan Rasulullah SAW untuk menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan atau menghilangkan komunitas kaum muslimin, beliau memerintahkan hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Baru kemudian yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Itu adalah fase Mekah. Berbeda dengan fase Madinah. Fase Madinah, Rasulullah SAW membangun umat, membangun bangsa, membangun komunitas kaum muslimin yang lebih besar lagi. Beliau mendirikan negara. Setelah beliau berhasil mencetak pribadi-pribadi muslim yang unggul pada fase Mekah, maka kemudian itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai modal untuk membangun masyarakat yang lebih luas, membangun umat, membangun sebuah negara yang kuat. Kalau kita pikir membangun sebuah negara itu bukan hal yang mudah, tentunya sangat sulit. Kita butuh yang namanya ada peradilan, kita butuh yang namanya menteri-menteri yang menjalankan tugas-tugasnya. Kita membutuhkan hal-hal yang berkaitan untuk menguatkan sebuah negara. Sulit, sangat sulit. Nanti kita akan melihat bagaimana sulitnya Rasulullah SAW menghadapi hal-hal tersebut. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah SAW mengerjakannya, menjalankannya dengan penuh kesabaran. Membangun sebuah negara dengan penuh kesabaran. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara bagaimana dahulu Rasulullah SAW membangun sebuah negara, membangun komunitas kaum muslimin yang sangat besar, ini kisah Rasulullah ini membangun sebuah negara termasuk mukjizat. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah adalah mukjizat. Sebab apa? Sebab tidak ada sebuah bangsa, sebuah umat yang dapat berdiri secara cepat dan kemudian memiliki peradaban yang sangat tinggi, bisa eksis dalam beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun. Bayangkan Rasulullah fase Madinahnya hanya berapa tahun? 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun Rasulullah SAW berhasil mendirikan sebuah negara. Mungkin bisa kita temukan ada sebuah bangsa, contohnya adalah bangsa Mongol, bangsa Tatar, bangsa Mongol yang kita kenal pada zaman sekarang, Mongolia. Ini bangsa Mongol ini dahulu dia berdiri secara cepat juga. Dalam jangka waktu berapa tahun saja bangsa Mongol bisa menguasai dunia atau menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan pada saat dahulu Daulah Abbasiyah bisa hancur karena apa? Karena diserang oleh orang-orang Mongol. Tetapi beberapa tahun kemudian bangsa Mongol hancur, bahkan kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Dan bahkan hingga saat ini kita tidak pernah menemukan apa peradaban yang ditinggalkan oleh bangsa Mongol. Berbeda dengan negara yang dahulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Hingga saat ini kita masih bisa merasakan pengaruh atau peradaban yang ditinggalkan oleh negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, kisah pendirian negara oleh Rasulullah SAW adalah sebuah mukjizat. Walaupun apa? Walaupun tadi
banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah-masalah yang beliau dapatkan dari dalam kota Madinah maupun dari luar kota Madinah ini merupakan halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendirikan sebuah negara. Maka kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun sebuah negara ini penting untuk kita pelajari secara benar, secara baik, secara perlahan-lahan. Kalau kita bercita-cita untuk memiliki atau membangun sebuah masyarakat yang baik, yang unggul, yang soleh, maka perlu kita teladani bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membangun sebuah negara. Bagaimana dahulu Rasulullah menyikapi permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Sebab apa? Sebab sekali lagi Islam tidak hanya sekedar sholat, sekedar zakat, sekedar berzikir, sekedar berpuasa, tidak. Tetapi Islam juga mengajarkan kita dalam masalah apa? Dalam masalah ekonomi, peradilan, politik. Dahulu Rasulullah SAW adalah seorang politisi. Sebab apa? Sebab beliau akan bertemu dengan para pemimpin yang ada atau yang menguasai dunia pada saat itu. Dahulu Rasulullah pernah mengirimkan suratnya mengajak masuk Islam siapa? Heraklius. Rasulullah mengirimkan suratnya kepada Raja Persia. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dahulu juga menghadapi situasi-situasi politik. Maka dari itu, agar kita bisa menjadi politisi yang handal, menjadi politisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh untuk membaca sirah nabawiyah, meneladani hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembahanku, wa mahyaya wa mamati, dan seluruh hidupku dan seluruh matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya salat, bukan hanya menyembelih, bukan hanya menyembahkan persembahan saja, bukan, tetapi juga seluruh hidup kita, apapun tema-tema kehidupan kita dan juga bahkan mati kita harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam pembahasan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, kita ingin mengetahui bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kaum muslimin saat beliau masih pada fase Makkah. Saat kemarin kita beberapa bulan mempelajari sirah nabawiyah pada fase Makkah, apa konklusi, apa rangkuman yang dapat kita ambil? Artinya apa pokok-pokok nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri sahabat, pada diri para sahabat, sehingga kemudian dalam jangka waktu 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan sebuah negara. Nah, ini ingin kita ketahui. Sebab walaupun fase Mekah dan fase Madinah berbeda, tetapi fase Madinah selalu bertumpu pada fondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah di fase Mekah. Jadi ibaratnya Rasulullah pada fase Mekah membangun fondasi-fondasinya. Setelah fondasinya kuat, maka di Madinah beliau
meneruskan bangunan tersebut. Pondasi yang sudah kokoh, kemudian beliau lengkapi, beliau sempurnakan, beliau bikin temboknya, beliau hiasi, beliau berikan lampu, beliau berikan AC, beliau berikan yang lain-lainnya, sehingga kemudian bangunan tersebut menjadi kokoh. Negara yang beliau dirikan menjadi kokoh. Sebab kalau pondasinya tidak kuat, maka akan mudah sekali runtuh saat dihadapi masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat. Bisa jadi bangunan tersebut malah menjadi runtuh. Nah, maka dari itu kita ingin mengetahui bahwasanya di sana ada 3 nilai pokok yang menjadi fokus Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat pada fase Mekah. Dan 3 nilai ini merupakan pondasi utama untuk apa? Untuk sebagai modal Rasulullah SAW membangun negara di Madinah. Hadirin dirahmati Allah. Pondasi yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Pondasi yang paling utama yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada fase Mekah sebagai modal beliau nanti mendirikan negara di Madinah adalah kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tetapi tidak sampai situ, tidak hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, tidak, tetapi juga apa? Mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari pengucapan syahadati alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah. Jadi yang pertama kali yang beliau fokuskan nilai ditanamkan pada diri sahabat pada fase Mekah adalah bagaimana para sahabat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang artinya apa? Saat seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha segalanya, artinya zat tersebut adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita taati secara penuh, satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita ibadahi. Nah, itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada fase Mekah. Bahkan nilai ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun semenjak pertama kali Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi hingga akhir wafat beliau, hingga akhir hayat beliau. Maka Rasulullah SAW selalu menanamkan nilai la ilaha illallah kepada diri para sahabat. Maka dari itu kita sering mendengar Rasulullah SAW di Mekah itu mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang. Niscaya kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tamlikul arab wal ajam. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menguasai dunia. Modal utama agar kita bisa mendirikan sebuah negara menguasai dunia adalah la ilaha illallah. Kita bisa selamat di dunia maupun juga selamat di akhirat maka dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi perlu diperhatikan, bukan hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi juga kita mengamalkan konsekuensinya. Saat kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, di sana ada konsekuensi yang harus kita amalkan. Saat kita sudah percaya bahwasanya hanya Allah yang menciptakan
alam semesta ini. Allah lah yang memberikan kita rizki. Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang maha sempurna. Kalau kita sudah berkeyakinan demikian, maka kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya satu-satunya zat yang berhak kita taati secara penuh, secara sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan kita, kerendah dirian kita hanya patut dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita memberikan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada makhluk, kepada manusia, yang mana notabene-nya mereka adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, dalam ayat 9 dari surat Az-Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dahulu orang-orang kafir Quraisy itu saat ditanyakan kepada mereka, "Wahai orang-orang kafir Quraisy, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan bumi dan langit?" Maka mereka akan mengatakan apa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tetapi apa? Tetapi mereka kemudian tidak menjalankan konsekuensinya. Tidak mau memberikan ketaatan mereka kepada hukum-hukum Allah. Tidak mau menjalankan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf juga ayat 87 Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahunna la yaqulunna Allah." Saat mereka ditanyakan siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka mengatakan sekali lagi Allah. Tetapi sekali lagi mereka tidak melanjutkan konsekuensi dari keyakinan mereka tersebut, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak yang mengaku, yang menyadari, yang meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tetapi kemudian apakah keyakinan itu turun dalam pengamalan, dalam penghambaan, dalam ketaatan kepada apa-apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menjadi masalah. Apalagi saat kita merenungi diri kita, saat kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita nafas. Tapi sejauh mana kemudian kita bisa mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh mana diri kita ini mudah untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Itu yang harus menjadi perenungan bagi diri kita. Artinya hadirin dirahmati Allah, konsekuensi dari la ilaha illallah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada hukum-hukum Allah. Saat kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk berzakat, untuk sholat, maka itu merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah kita. Walaupun terkadang kita merasa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Saat kita diperintahkan untuk sholat subuh, ini merupakan sebuah perintah. Tetapi apa? Tetapi terkadang kita melihat bahwasanya maslahat bagi diri kita adalah tidur, sebab kita masih ngantuk mungkin. Waktu yang sangat berat untuk bangun pagi-pagi, kemudian kita mendirikan salat. Hawa nafsu kita inginnya tidur, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan salat subuh. Maka konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah kita adalah mendirikan salat subuh, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebab harus kita pahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah maslahat. Kalau kita melihat apa yang menjadi hawa nafsu kita adalah maslahat,
maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga maslahat dan harus dikedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti segala syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan maslahat. Maka untuk kita bisa selamat di dunia, untuk bisa selamat di akhirat, maka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah, inilah 13 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fokus salah satunya dalam penanaman nilai la ilaha illallah dalam diri para sahabat. Itu adalah pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam diri para sahabat adalah syahadati anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidaklah mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla inna ma haramtu mithla ma alladhi haramallah." Ketahuilah bahwasanya apa yang aku haramkan, apa yang aku larang, maka sebagaimana yang Allah larang. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam fase Mekah, Rasulullah juga fokus dalam menanamkan nilai kepada diri para sahabat bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Artinya apa? Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam bentuk ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk sabda Rasulullah, maka itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus dikerjakan dan harus dipatuhi oleh kaum muslimin, harus dipatuhi oleh para sahabat. Sebab ini adalah modal. Bagaimana mungkin orang mau tunduk dan taat terhadap seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sementara dia tidak mengetahui, tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan sangat sulit. Seandainya dahulu para sahabat hanya melihat bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang politisi yang handal, seorang yang pandai, seorang yang bijaksana, seorang yang pintar, hanya sebatas itu saja, maka tidak mungkin para sahabat pada saat itu sangat taat dan patuh terhadap seluruh perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah nilai bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Artinya kalau utusan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah seluruhnya merupakan wahyu dari Allah. Kalau wahyu dari Allah berartinya harus dipatuhi. Itulah yang menjadi modal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah negara. Itu adalah pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu iman bahwasanya di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, kita akan dibangkitkan kembali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fokus pada fase Mekah untuk menanamkan nilai dalam diri para sahabat bahwasanya di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, kita akan dibangkitkan kembali dan kemudian kita akan dihisab mana amalan baik kita, mana amalan buruk kita. Kalau yang baik akan diganjar dengan surga, kalau buruk akan diganjar dengan neraka. Dan semenjak pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ini juga merupakan salah satu pondasi
yang selalu didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat saat dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa, kemudian berdakwah di depan hadapan manusia di kota Mekah. Apa yang beliau katakan? Beliau bersabda, "Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun wa la tuhasabunna 'ala ma ta'malun wa innaha la jannatun abadan aw narun abadan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian tidur. Kita masih ingat yang namanya tidur itu adalah mati kecil. Tidur itu mati kecil. Pada saat itu Rasulullah mengatakan apa? Kalian itu nanti akan mati sebagaimana keadaan kalian saat tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan kemudian kalian nanti akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Ini metode Rasulullah SAW untuk memberikan gambaran bagaimana keadaan kita saat mati dan bagaimana keadaan kita saat dibangkitkan kembali. Wala tuhasabunna 'ala ma ta'malun. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan kemudian saat nanti kalian dibangkitkan kembali, kalian akan dihisab apa yang telah kalian lakukan di dunia. Fa imma jannatun abadan wa imma narun abadan. Maka nanti setelah dihisab, amalan yang baik akan diganjar dengan surga dan yang buruk akan diganjar dengan neraka. Nah, itulah 3 pondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam diri para sahabat. Konsekuensinya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah tumbuhlah pribadi-pribadi muslim yang kuat keimanannya, keyakinannya, taat terhadap perintah Allah, taat terhadap perintah Rasulullah. Sebab nanti di Madinah akan banyak sekali syariat-syariat. Kita kenal bahwasanya di fase Mekah itu syariat-syariat masih sedikit. Contohnya belum ada beberapa syariat puasa itu ada di Madinah. Zakat juga ada di Madinah. Di fase Mekah masih sedikit syariatnya. Nanti di Madinah akan banyak sekali syariat-syariatnya, pengharaman khamar, kemudian pengharaman riba dan yang lain-lainnya. Begitu banyak syariat, bagaimana mungkin bisa para sahabat menerima perintah-perintah yang banyak tersebut apabila mereka tidak tertanam dalam diri mereka 3 pondasi. 3 pondasi ini. Maka dari itu 3 pondasi ini merupakan pondasi yang kuat dan sangat penting, yang melahirkan dalam diri para sahabat sifat apa? Sifat muraqabah, sifat atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah, bahwasanya Rasulullah adalah utusan, bahwasanya nanti ada hari kita dibangkitkan kembali, dihisab, mendapat surga atau neraka, maka akan muncul dalam diri kita yang namanya muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin berbuat maksiat, saat kita ingin melakukan sesuatu, kita selalu ingat bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apapun yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya mereka manusia menyembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka, di dalam hati mereka, atau mereka menzahirkannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dalam surat Ghafir ayat 19 Allah taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan oleh mata kita dan juga apa-apa yang disembunyikan oleh hati kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang menjadi gerak-gerik kita. Bahkan yang kita sembunyikan dari manusia lain, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun negaranya di Madinah bukan ujuk-ujuk, bukan tanpa pondasi, tetapi Rasulullah sudah membangun pondasinya saat beliau berada di fase Makkah. 3 pondasi utama yang menjadi modal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun umat yang lebih besar. Yang pertama adalah keyakinan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, kemudian keyakinan bahwasanya Rasulullah adalah utusan, dan kemudian keyakinan bahwasanya di hari kiamat nanti ada yang namanya kebangkitan, ada yang namanya hisab, ada yang namanya neraka, dan ada yang namanya surga. Hadirin rahmati Allah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di atas ketaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.